Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kesempatan waktu, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya punya cita-cita yang sama, punya keinginan yang sama. Kita ingin bersama-sama dengan keluarga kita di dunia ini, dan kemudian kita pun juga menginginkan kebersamaan kita dengan keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan cucu kita, tidak hanya di dunia ini. Tapi harapan kita nanti di hari akhir, nanti di surganya Allah, Allah pertemukan dengan anak cucu kita, dengan keluarga kita. Apakah itu benar? Apakah itu ada penjelasannya? Tentu saja jawabannya, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adanya. Maka oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wa atba'athum dzurriyyatuhum wa alhaqna bihim. Ada kalimat di situ, wa alhaqna bihim, dan kami akan pertemukan dan kami akan satukan dengan anak cucu mereka. Tentu saja penjelasan ini ada syarat bahwa kita semuanya Allah akan pertemukan, Allah akan satukan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga besar kita apabila anak keturunan kita, anak cucu kita imannya benar sebagaimana iman yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka perjuangan kita adalah bagaimana kita dan keluarga kita benar-benar Allah satukan nanti di surganya. Maka oleh karena itu, sahabat Quran, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti harus berjuang mewujudkan indikator, ciri yang memang melekat pada keluarga kita. Apa itu bentuknya? Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan." Apabila Allah itu menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik, yang nantinya Allah akan masukkan ke surganya, yang nantinya Allah akan satukan dengan keluarga besar di surganya. Cirinya adalah keluarga itu Allah berikan rezeki, bentuknya adalah faham terhadap ajaran agama. Ketika keluarga itu ada hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin, ada semangat yang tinggi untuk mempelajari ajaran agamanya, yang akan berdampak akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Ketika keluarga itu meluangkan waktu untuk mau belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka itu adalah menjadi sebuah pertanda bahwa keluarga itu dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau keluarga itu menjadi keluarga yang dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik, cirinya yang kedua, antara keluarga satu dengan yang lain ada saling ihtiram, saling memuliakan. Wa waqqara saghirahum kabiruhum. Satu dengan yang lain saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan yang tua, sayang kepada yang muda hormat kepada yang tua. Adanya dinamika saling ihtiram, saling menghormati, saling menghargai, mengedepankan akhlak, mengedepankan etika setiap komunikasi, setiap berbicara. Maka itu pertanda bahwa keluarga itu dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik. Kemudian kata Rasulullah, "Warazaqahumullahu rifqa fi ma'isyatihim." Yang ketiga, keluarga itu
Allah berikan rezeki. Bentuknya adalah ar-rifq. Rifq itu bening, lembut, bersih. Maka perjuangan kita dalam kehidupan kita untuk keluarga kita, bagaimana upaya usaha dalam kehidupan kita. Agar benar-benar keluarga kita itu diberi rezeki oleh Allah, bentuknya adalah hati yang bening, hati yang lembut, hati yang bersih. Benarkah keluarga kita diberikan rezeki itu? Tandanya adalah kalau keluarga kita sedang marah, kalau diri kita sedang marah, kemudian tidak ada kata-kata yang merendahkan orang yang kita marahi, tidak ada kata yang menghina, menyamakan dengan hewan, dengan makhluk yang tidak ada akal kepada orang yang kita marahin itu. Kita santun dengan siapapun saja. Orang lain itu aman dan nyaman terhadap ucapan dan perbuatan dari keluarga-keluarga kita ini. Maka pertanda bahwa keluarga itu Allah takdirkan menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang nanti insya Allah Allah akan satukan di surga. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita lihat orang ketika marah, kata-kata kotor mudah keluar dari mulutnya. Kata-kata yang merendahkan, menghinakan, sikap yang merendahkan dan menghinakan orang lain gampang sekali dilakukan. Maka kalau kondisinya seperti itu, hati seseorang itu dalam keadaan tidak baik. Kalau tidak mau disebut hatinya sedang busuk, atau bahasa lain lebih sederhananya, hati itu sedang dalam keadaan tidak baik. Hati kita ini akan diberikan oleh Allah hati yang bening, hati yang bersih, yang melahirkan sikap yang sopan, ucapan yang tidak gampang merendahkan orang lain. Apabila amalan-amalan yang soleh, amalan yang baik terus kita lakukan, dan itu akan berdampak kepada bersihnya hati kita. Yang kedua, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan rezeki, agar Allah memberikan rezeki bersihnya hati, beningnya hati. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempatnya adalah wal qasda fi ma'isyatihim. Kalau keluarga itu dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik, yang nanti Allah akan satukan di surganya. Ciri yang menonjol adalah, indikator yang menonjol itu adalah dalam kehidupan suami, istri, anak-anaknya, keluarganya, merasa cukup terhadap rezeki yang Allah takdirkan. Sehingga semua yang Allah takdirkan kepadanya, dia akan terima dengan penuh syukur, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ungkapan dan sikapnya, menerima dan apa yang Allah takdirkan itu, artinya tidak mencari yang haram. Dia terus ikhtiar mencari yang halal untuk memenuhkan kebutuhan kehidupannya. Punya istri yang halal, dia tidak akan mencari suami yang haram, pasangan yang haram. Suaminya sudah mendapatkan suami yang halal, dia tidak kemudian mencari-cari pasangan yang menjadikan dirinya terjerumus kepada yang haram. Begitu pula dalam menerima rezeki dalam bentuk yang lain. Dia berikhtiar semaksimal mungkin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, dan itu dibolehkan dalam Islam. Carilah dunia seolah-olah Anda hidup selamanya. Cari dan cari sampai mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ketika sudah mendapatkannya, ingatlah sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf. Dimanfaatkan dengan baik, beliau mentargetkan agar hartanya benar-benar mengantarkan dirinya masuk surga. Kemudian yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita, kalau keluarga itu dikehendaki menjadi keluarga yang baik oleh Allah yang nanti akan masukkan di surganya, cirinya adalah wabassarahum uyubahum fayatubu minha. Allah berikan kecepatan kepada suami, istri, dan anak-anaknya. Apa itu? Kecepatan untuk mengetahui aibnya sendiri. Kecepatan untuk mengetahui kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Jadi kalau kita itu melakukan dosa, melakukan salah, punya kecepatan untuk sadar, maka itu pertanda bahwa Allah memberi rezeki kepada kita, bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Jadi para pemirsa rahimakumullah,
Kalau ada teman kita, ada sahabat kita, ada tetangga kita, kita berbuat salah, kita merasa tidak berbuat salah. Kemudian ada tetangga kita yang ngasih tahu tentang kesalahan yang kita lakukan, tentang kekhilafan yang kita lakukan. Maka buatlah makanan yang lezat. Berikanlah hadiah kepada setiap orang yang berani mengingatkan kita. Berilah hadiah kepada seseorang yang memberitahu tentang kekhilafan aib kita. Karena hakikatnya, melalui orang itulah Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Melalui orang itu aib kita, kemudian kita diberitahu, dan reaksi kita tentu saja. Ketika kita salah, ketika kita melanggar aturan Allah, kita cepat minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Kita cepat minta bertaubat kepada Allah agar dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Begitu pula ketika kita salah dengan sesama, buat kesalahan dengan seseorang, kita cepat minta maaf. Kecepatan kita mengetahui kesalahan kita dan kita cepat minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepada. Itu adalah pertanda Allah menghendaki kepada kita menjadi orang yang baik. Allah memberi rezeki kepada kita menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah menghendaki kita dan keluarga kita menjadi orang yang tidak baik. Idza aradallahu ghaira dzalik. Kata Nabi, kalau Allah menghendaki yang sebaliknya, tarokahum hamalah. Allah tinggalkan begitu saja. Kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat mungkar, keluarga kita mau ngaji atau tidak, diri kita mau ngaji atau tidak, faham ajaran agamanya atau tidak, hati kita kasar, keluarga kita tidak ada saling ihtiram, saling memuliakan, keluarga kita tidak merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan, yang halal, yang haram semuanya diterabas, diembat semuanya. Dalam kehidupannya dia lebih cepat tahu kepada aib orang lain tapi tidak mengetahui aibnya sendiri. Maka kalau model keluarga seperti ini, inilah yang kemudian Rasulullah gambarkan tarokahum hamala. Allah meninggalkan keluarga itu. Allah tidak menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Allah menghendaki keluarga itu nanti di hari akhir itu masuk nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita adalah menjadikan keluarga kita benar-benar memiliki iman yang benar. Allah satukan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita harus berjuang mewujudkan 5 indikator ini. Yang pertama, pastikan keluarga kita, diri kita dan keluarga kita meluangkan waktu untuk hadir di tempat kajian, untuk mengikuti kajian. Luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu, hadir bersama keluarga, kemudian kita ngaji. Untuk apa? Target kita adalah keluarga kita sahihul akidah, akidahnya benar. Sahihul ibadah, ibadahnya benar. Matinul khuluq, akhlaknya baik. Siapapun yang dekat dengan keluarga kita merasa aman dan nyaman dari ucapan dan perbuatannya. Yang kedua, wujudkan saling ihtiram. Jadi kalau Allah menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik, yang kedua adalah saling ihtiram, saling memuliakan antara satu dengan yang lain. Yang tua sayang yang muda menghargai, menghormati kepada yang tua. Yang ketiga, apabila Allah menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik, Allah berikan rezeki, bentuknya adalah arifaq. Hati yang bening, hati yang lembut, hati yang bersih. Ini tandanya adalah ucapan dan perbuatannya. Siapapun yang dekat dengan keluarga kita merasa aman dan nyaman. Dan ini bisa kita dapatkan dengan cara kita melakukan amalan-amalan yang soleh tiada henti. Yang kedua, menambah ilmu. Yang ketiga, kita dengan berikhtiar, berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberi rezeki hati yang lembut. Kemudian yang keempat, merasa cukup. Merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, ketika kita cepat mengetahui aib kita melanggar aturan Allah, cepat minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah.
ketika kita salah dengan sesama, kita ringan, kita punya kecepatan untuk minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah padanya. Itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, pada akhirnya kesuksesan itu hakikatnya adalah ketika Allah pertemukan kita dengan keluarga kita, karena sebab harta yang kita miliki, karena sebab keluarga kita, karena sebab jabatan kita, karena sebab semua yang mengiringi kehidupan kita mengantarkan masuk surga, itulah hakikat kesuksesan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapapun saja, nanti di hari akhir Allah jauhkan dari neraka. Tentu saja dijauhkan dari neraka karena sebab hartanya, karena sebab anaknya, karena sebab istrinya, karena sebab suaminya, karena sebab anak cucunya, karena sebab semua yang melingkupi kehidupannya. Kemudian harta yang dimiliki, rumahnya, mobilnya, tanahnya, rukonya, perusahaannya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya, jabatannya. Ketika ini semuanya menjadi penyebab mengantarkan masuk surganya Allah, faqad faz. Itulah hakikat kesuksesan. Islam mengajarkan kepada kita, sukses itu apabila semua yang mengiringi kehidupan kita mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu 5 poin yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Semoga kita dan keluarga kita dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik, yang benar-benar Allah satukan di surganya. Dan kita sekeluarga menjadi orang yang sukses, keluarga yang sukses, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah ridho memberikan surganya untuk kita semuanya. Sampai di sini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajiku, umrohku, dakwahku. Labbaik Allahumma labbaik. Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.